Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aster Vina Widyastami Puspitasari, dosen Teknik Budidaya Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Kali ini saya akan membawakan materi perkuliahan yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu Bioteknologi Budidaya Perikanan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Mata kuliah Bioteknologi Budidaya Perikanan ini merupakan mata kuliah yang akan diajarkan kepada semester 4 dengan kode TBP.2.29.4.3 memiliki bobot SKS sebesar 3 SKS, 1 SKS untuk teori dan 2 SKS untuk praktik. Di mana capaian pembelajaran lulusan atau CPL adalah taruna-taruni mampu menerapkan bidang bioteknologi budidaya perikanan dengan cara yang baik dan benar sesuai kaidah CBIB dan mutu produksi. Sedangkan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah taruna-taruni mampu. Pertama, CPMK 1 memahami sejarah perkembangan bioteknologi aquacultur dan penerapannya dalam keamanan pangan produk perikanan. 2. Memahami metode-metode yang digunakan dalam perbaikan mutu induk dan benih melalui pendekatan genetika. Ketiga, melakukan penerapan bioteknologi dalam pakan. Yang keempat, memahami peranan mikroorganisme dalam bioteknologi budidaya perikanan. Yang kelima, menerapkan bioteknologi untuk kesehatan ikan. Dan yang terakhir, menerapkan teknologi kultur jaringan rumput laut. Dalam sistem pembelajaran ini, kami mengutamakan prinsip DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini bertemu lagi di mata kuliah Ibu ya. Mata kuliah Bioteknologi Budidaya Perikanan. Sebelum kita mulai, seperti biasa Ibu lakukan absensi dulu ya. Ahmad Mahwil, Anggun Triani Manuputi. Baik, terima kasih atas kehadiran adik-adik sekalian. Ibu cek semuanya absensi lengkap, berarti kalian sangat serius untuk mengikuti mata kuliah kita pada pagi hari ini. Oke, hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita melaksanakan UAS di minggu depan. Jadi, mohon perhatian adik-adik sekalian untuk materi kuliah yang kita sudah pernah pelajari, itu dipelajari kembali, dan hari ini adalah materi tambahan terakhir sebelum kalian melaksanakan ujian akhir. Oke, baik, hari ini materi yang kita akan pelajari adalah teknologi kultur jaringan rumput laut. Sebelumnya ada yang pernah dengar? Belum ya? Oke, mari kita belajar sama-sama di kelas ini. Rumput laut. Rumput laut itu lebih sering dikenal dengan istilah seaweed. Bukan seagrass ya. Seagrass itu berbeda dengan seaweed. Oke, ada yang tahu contohnya seagrass? Oke. Ya betul, seperti lamun. Nah, lamun itu adalah seagrass, rumput laut yang sesungguhnya, tapi bahasa Inggrisnya seagrass. Nah, rumput laut yang kita kenal dengan seaweed ini adalah golongan makroalga. Nah, makroalga ini dia memiliki akar, batang bunga, dan daun yang semu. Nah, seaweed termasuk ke dalam golongan talupita karena akar, batang bunga, daunnya semu yang berupa talus. Oke. Ini adalah contoh-contoh rumput laut yang biasa kita temui di perairan ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian kultur jaringan. Kultur jaringan rumput laut itu adalah sebuah teknik perbanyakan rumput laut di laboratorium dengan mengambil bagian dari jaringan induk rumput laut yang unggul. Jadi, kultur jaringan ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, dia memiliki sifat yang identik dengan induknya karena jaringan yang diambil itu berasal dari induk. Betul. Yang kedua, membutuhkan ruang yang terbatas. Jadi kita mengkulturnya itu tidak perlu membutuhkan ruangan yang luas, hanya sebesar laboratorium saja kita bisa mengkultur rumput laut dengan sebanyak-banyaknya.
mampu menghasilkan bibit dengan jumlah yang besar dalam sekali produksi. Jadi ketika kita melakukan kultur jaringan rumput laut itu bisa ribuan sekali melakukan produksi. Tidak bergantung pada kondisi perairan atau musim yang tidak menentu. Karena kita melakukannya di dalam ruangan yang terkontrol, jadi kita tidak akan terpengaruh dengan musim-musim yang ada di alam. Dan yang terakhir, pertumbuhannya akan lebih cepat karena induk yang kita pilih adalah induk-induk yang unggul. Betul, yang terbaik. Oke, next. Nah, ini adalah jenis-jenis rumput laut yang sudah pernah dikembangkan melalui kultur jaringan. Ada yang pernah lihat? Siap. Oke, siapa di wilayahnya atau di sekitar rumahnya paling banyak ditemukan rumput laut ini? Oke, Afifah, di mana? Oh, di Biak. Yang mana jenis yang paling banyak? Oh, yang sargasum ya. Oke. Sargasum ini memang paling banyak berada di perairan timur ya, paling banyak sekali. Ada lagi yang lain? Wiwin, di mana, Dek? Oh, di Aru. Di Aru yang mana? Oh, dua-duanya. Sargasum sama Gracilaria. Oh, di sana paling banyak itu ya. Oke, jadi karena kita ini Indonesia itu sangat luas perairannya, jadi pasti banyak sekali memiliki keanekaragaman hayati rumput lautnya ya. Oke, ini adalah jenis-jenis rumput laut yang sampai saat ini sudah pernah dilakukan kultur jaringan. Next, ini adalah tahapan kultur jaringan rumput laut. Yang pertama yaitu seleksi indukan dan talus. Yang kedua, aklimatisasi induk rumput laut. Yang ketiga, pemotongan talus. Yang keempat, sterilisasi eksplan. Kemudian yang kelima, kultur di laboratorium. Dan yang terakhir yaitu aklimatisasi di tambak atau keramba jaring apung. Oke. Yang pertama yaitu melakukan seleksi indukan talus. Nah, talus itu adalah bagian dari rumput laut yang akan digunakan untuk bibit dalam melakukan proses kultur jaringan rumput laut. Nah, talus yang dipilih itu adalah talus-talus yang sudah diseleksi. Ada dua tahapan seleksi. Yang pertama yaitu seleksi langsung, dan yang kedua adalah seleksi populasi. Oke, kita lihat ini adalah bentuk dari rumput laut. Jadi morfologi dari rumput laut itu hanya ada dua bagian, yaitu talus dan holdfast. Itulah kenapa dia disebut dengan golongan Talophyta gitu. Jadi di talus ini dia memiliki berbagai macam fungsi, bisa sebagai daun, bisa sebagai batang, bisa sebagai bunga juga di situ semuanya. Oke, sekarang yang seleksi langsung. Seleksi langsung ini itu haruslah rumput laut yang berusia 25 sampai 30 hari. Pada rentang usia tersebut, rumput laut dianggap sudah matang. Tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua. Kemudian dia harus memiliki cabang yang banyak atau rimbun. Kemudian tidak terdapat bercak, tidak mengelupas, tidak berlendir, segar, lentur, tidak terserang penyakit, dan tidak terdapat lumut. Mungkin kalian ada yang pernah lihat rumput laut yang ada bintik putihnya? Siapa yang pernah lihat? Oke, Rini, di mana? Oh, di Aru. Jadi pernah lihat rumput laut yang ada bintik putihnya? Ya, itu adalah salah satu jenis rumput laut yang terserang penyakit. Nama penyakitnya adalah ice, pintar. Oke, next. Yang kedua adalah seleksi populasi. Seleksi populasi ini dilakukan di wilayah budidaya rumput laut. Jadi kita mengamati pertumbuhan dari rumput laut itu berdasarkan populasinya, yang paling cepat tumbuh, yang paling banyak tumbuh itu yang bagian sebelah mana. Nah, itu yang kita ambil untuk dijadikan indukan kultur jaringan rumput laut ya. Varietas yang akan kita ambil itu minimal bobotnya harus 50 gram. Ya. Kalau kurang dari itu berarti dia dianggap kurang subur. Ya. Oke, next. Yang kedua yaitu aklimatisasi induk rula atau rumput laut. Ada yang tahu aklimatisasi itu apa? Oke, silakan Elisa. Oke. Aklimatisasi rumput laut adalah proses adaptasi fisiologis yang dilakukan oleh rumput laut terhadap perubahan kondisi lingkungan.
Oke ya, jadi aklimatisasi good. Aklimatisasi itu adalah proses penyesuaian atau pengadaptasian diri ketika akan menghadapi lingkungan yang baru. Tujuannya agar tidak stres, dia tidak kaget dengan lingkungan yang baru, sehingga dia tidak stres, tidak menimbulkan penyakit dan tidak menimbulkan kematian. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan indukan dari alam, kemudian dilakukan aklimatisasi. Aklimatisasinya yaitu meletakkan atau menginkubasi si induk rumput laut ini ke dalam akuarium. Akuarium yang berisi air laut yang diaerasi selama 1-2 minggu. Setelah 1-2 minggu, kita akan memilih rumput laut mana yang paling bagus di antara yang lainnya. Itulah yang akan kita ambil untuk dilakukan kultur jaringan rumput laut. Ya. Nah, setelah kita dapat nih indukannya, kemudian kita lakukan pemotongan talus. Nah, kita kan tahu nih kalau rumput laut itu dia cuma punya talus kan di bagian tubuhnya. Talus tadi dipilih yang paling muda, yaitu di bagian ujung-ujungnya, di titik percabangannya itu. Itu yang diambil. Kemudian kita potong sebesar 0,5 sampai 2 cm. Nah, potongan talus tadi disebut dengan eksplan. Betul. Setelah eksplan didapatkan, kita harus lakukan sterilisasi dulu. Ya, karena dia kan dari alam ya. Sedangkan kalau sesuatu hal yang sudah masuk laboratorium itu sifatnya harus steril. Betul. Jadi kita harus sterilisasi dia dulu dengan menggunakan beberapa cairan, bisa pakai antibiotik atau pakai betadine. Ya, betul. Nah, setelah itu, setelah kita berikan perlakuan sterilisasi, kita bilas eksplannya dan kita keringkan dengan kertas saring. Oke. Kultur jaringan di laboratorium selanjutnya. Eksplan tadi kita masukkan ke dalam Erlenmeyer berukuran 2 liter. Bisa Erlenmeyer atau wadah kaca yang berukuran 2 liter. Nah, kemudian kita berikan pupuk PES namanya, Profassolis Enriched Seawater. Ya, kemudian kita aklimatisasi dia sampai dia menjadi kalus. Kalus itu adalah bentuk pertumbuhan dari si eksplan. Jadi ciri-cirinya dia ada kapas-kapas putih di ujung-ujung titik percabangannya itu tadi. Itu artinya dia sudah bertumbuh. Oke. Kemudian setelah muncul si gumpalan kapas halus tadi, kita pindahkan lagi ke media baru dengan pupuk baru lagi dan kita aklimatisasi lagi dan kita inkubasi dengan menggunakan aerator selama 1-2 bulan sampai dia muncul benar-benar percabangan pada si eksplannya tadi, si kalusnya tadi. Nah, kalau sudah ternyata muncul itu disebut dengan mikropropagul. Mikropropagul itu tidak berhenti sampai di situ. Lanjut lagi ke step selanjutnya, yaitu pertumbuhan planlet muda atau rumput laut muda. Tahapannya sama dengan kita menumbuhkan si mikropropagul. Cuman bedanya itu wadahnya diperbesar lagi karena ukurannya sudah lebih besar dari sebelumnya. Oke, jadi setelah dapat kita planlet, kemudian kita pindahlah ke akuarium. Akuarium itu untuk memperluas ruangan atau ruang gerak si planlet itu agar dia bisa lebih bertumbuh secara optimal. Gitu. Nah, setelah kita lakukan aklimatisasi semua di laboratorium, sudah beres semua, kita kan mau buang nih dia ke laut. Nah, sebelum ke laut kita harus aklimatisasi dia dulu supaya dia tidak langsung kaget dengan lingkungan laut. Betul. Nah, kita biasanya menggunakan bantuan KJA. Jadi supaya kita bisa cek, oh dia sudah siap atau belum, sudah bagus atau belum, itu pakai KJA dulu. Supaya kita bisa lebih mudah melakukan pengontrolan. Setelah kita lihat ternyata si rulanya atau si rumput lautnya ini sudah bagus gitu kan, baru kita lepas ke laut. Nah, caranya ketika kita melakukan aklimatisasi di KJA ini,
kita menggunakan tali ris namanya. Tali ris itu kita kaitkan atau kita ikatkan dengan bibit planlet, itu satu bentang ini 50 cm. Itu terdiri dari 5 buah planlet. Jadi kita harus memberinya jarak. Kenapa kita harus memberinya jarak? Ya, Anggun. Bagaimana? Agar ketika terjadi pertumbuhan itu tidak bertabrakan atau bersinggungan. Ya, betul. Agar dia memiliki ruang gerak yang lebih ya. Ketika dia melakukan pertumbuhan, dia tidak akan bersinggungan dengan temannya ya atau yang lainnya. Nah, ini adalah ilustrasi ketika kita melakukan kultur jaringan rumput laut di laboratorium. Nah, yang paling atas itu adalah eksplan. Eksplan itu tadi kan hasil potongan dari si talus ya. Nah, setelah dipotong, disterilisasi, kemudian kita tanam dengan media padat agar padat. Setelah itu kita inkubasi dia sampai muncullah kalus. Nah, ini kalus. Jadi ketika kalian melihat, ketika kita praktek nanti, kemudian kalian melihat ada eksplan yang muncul bulu-bulu halusnya, kalian jangan kira ibu ini berjamur, bukan. Tapi itu adalah kalus, betul. Itu adalah ciri malah dia itu sudah bertumbuh, betul. Setelah itu kita lakukan inkubasi lagi, jadilah mikropropagul. Dia sudah muncul bintik-bintik atau cabang-cabang yang ada di sekitar kalusnya tadi itu. Ya, jadi si putih-putih ini dia sudah berubah jadi cabang-cabang halus. Oke. Kemudian lanjut lagi, kita inkubasi lagi. Jadi mikropropagul lagi. Kalau tadi baru mikropropagul awal, kalau ini yang mikropropagul muda. Ya. Jadi bedanya mikropropagul dengan planlet itu adalah ketika dia di bawah 1 cm, ukuran di bawah 1 cm, dia dianggap sebagai mikropropagul. Tapi kalau sudah di atas 1 cm, dia dianggap sebagai planlet. Betul. Kemudian diinkubasi selama 2 bulan, jadilah rumput laut muda atau si planlet itu tadi. Setelah itu diaklimatisasi lagi di dalam akuarium sebelum dilepas ke lautan. Kemudian diaklimatisasi kedua sebelum kita lempar ke KJA, kita taruh dulu di ruangan yang lebih besar. Begitu. Dan sampailah dia di laut di dalam KJA. Nah, setelah itu kita lakukan budidaya dari hasil kultur jaringan kita melalui beberapa cara. Itu bisa menggunakan metode rakit apung. Yang pertama, jadi modelnya seperti ini. Bambu, kemudian diberi tali pengikat dan jangkar di ujung-ujungnya. Setelah itu dibuatkan tali ris sepanjang 2,5 sampai 5 meter itu tadi. Kemudian ditanami oleh rumput laut yang kita ikat pada tali ris. Setelah itu kita letakkan ke perairan bebas. Ya, itu yang namanya metode rakit apung. Terus yang kedua yaitu metode tali bentang. Hampir sama dengan metode rakit apung, hanya bedanya ini lebih panjang, betul, dan airnya kedalaman yang dibutuhkan itu lebih dalam dibandingkan yang metode sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu metode lepas dasar. Ini kebalikannya dari metode sebelumnya karena kita membutuhkan perairan yang dangkal. Biasanya rumput laut yang kita budidayakan di metode lepas dasar ini adalah rumput laut yang memang membutuhkan paparan sinar matahari yang lebih banyak atau tinggi, betul gitu. Jadi pertumbuhannya akan lebih optimal. Terima kasih. Itu tadi penjelasan materi kuliah kita pada pagi hari ini tentang teknologi kultur jaringan rumput laut. Jadi materi ini Ibu sajikan sebelum kita langsung terjun ke praktek yang akan kita laksanakan 2 minggu lagi setelah kalian ujian teori. Jadi ini adalah pengetahuan dasar bagi kalian semua agar kalian semua bisa memahami dulu apa sih kultur jaringan rumput laut sebelum kita masuk ke praktek ya.
Baik, ada yang mau bertanya atau cerita tentang rumput laut yang ada di wilayahnya atau di sekitar rumahnya? Siapa? Ada yang mau tanya? Oke, gimana Afifah? Ada yang mau ditanyakan? Izin Ibu, Mm-mm. apa yang dimaksud dengan rumput laut atau seaweed dan mengapa ini termasuk dalam golongan Talopita? Mm-mm. Itu sih. Oke, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu Ibu jawab dulu nggak? Kenapa dia dikatakan golongan seaweed bukan seagrass? Terus kenapa dia disebut dengan golongan Talopita? Ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Afifah tadi? Siap Ibu. Oke, Izah, gimana Zah? Mohon izin, Oke. saya akan menjawab pertanyaan dari Afifah. Kenapa dia termasuk dari golongan seaweed? Karena dia tidak memiliki organ lengkap seperti tumbuhan lain, contohnya itu lamun. Terus dia berbeda dengan seaweed. Dan dia disebut golongan Talopita karena bentuk tubuhnya berupa talus, hanya memiliki fungsi bunga, batang, dan daun. Oke, sip, betul. Jadi itu ya Afifah, kenapa dia dianggap sebagai seaweed? Itu karena dia itu tidak memiliki organ yang lengkap seperti tanaman. Nah, kalau kita tahu lamun toh, lamun itu dia bentuknya seperti tanaman. Nah, makanya dia disebutnya seagrass, bukan seaweed gitu ya. Oke, sip. Makasih Izah. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi yang mau tanya? Oke, gimana Isaki? Izin Ibu, izin bertanya Ibu, apa saja keuntungan dan kerugian kultur jaringan rumput laut? Oke, apa saja kelebihan dan kelemahan ya kultur jaringan rumput laut? Sebelum Ibu kasih penjelasan, mungkin ada yang bisa membantu Ibu menjawab. Oke, Makia, gimana Makia? Ibu, menjawab Ibu untuk kelemahan dari kultur jaringan rumput laut sendiri, yaitu yang pertama yang awal itu biaya produksinya yang tinggi. Yang kedua mungkin memerlukan penanganan yang khusus. Yang ketiga resiko kontaminasi yang tinggi. Sedangkan untuk keuntungannya memiliki sifat yang identik bersama indukannya. Iya, betul. Yang kedua, pertumbuhannya juga lebih cepat. Yang ketiga, memerlukan akses ruangan yang terbatas atau kecil, atau bisa juga di dalam ruangan laboratorium. Yang keempat itu mampu menghasilkan jumlah bibit yang lebih besar dalam sekali produksi. Good job, bagus. Ya, itu adalah kelebihan dan kelemahan dari kultur jaringan rumput laut ya. Jadi selain dia memang memberikan keuntungan, kita memberikan produksi yang bagus, produksi yang banyak karena bibitnya kita pilih memang yang paling unggul, tapi dia juga ada kelemahannya, yaitu yang pertama dia memang harus penanganan khusus. Tidak sembarangan bisa melakukan kultur jaringan tanpa dilakukan pembinaan dulu. Jadi harus latihan dulu. Pentingnya sterilisasi karena mudahnya terkontaminasi apabila kita tidak melakukan pemeliharaan dengan tepat. Jadi kita tidak boleh sembarangan ya. Jadi perlu keahlian khusus untuk melakukan kultur jaringan rumput laut. Oke, good job. Thank you Makia. Ada lagi? Anggun. Di daerah saya sebelumnya belum pernah ada budidaya rumput laut. Kemudian beberapa tahun yang lalu ada yang mencoba untuk membudidaya rumput laut, tapi tidak menggunakan teknologi kultur jaringan. Terus budidaya itu gagal Ibu. Faktornya itu apa? Ataukah budidaya rumput laut ini harus melalui teknologi kultur jaringan ataukah bisa secara tradisional saja? Oke, baik. Terima kasih Anggun. Jadi untuk informasi semuanya bahwa kultur jaringan rumput laut itu budidaya rumput laut itu apakah selalu berasal dari hasil kultur jaringan rumput laut? Jawabannya adalah tidak. Jadi kultur jaringan rumput laut ini ada itu hasil dari penelitian-penelitian untuk meningkatkan produktivitas dari rumput laut yang selama ini dianggap kurang maksimal. Jadi kenapa di tempat saya Ibu itu ada rumput laut, kita budidaya rumput laut tapi dia tidak bertumbuh atau gagal atau mati? Itu ada banyak faktor. Yang pertama yang paling besar itu adalah lingkungan. Karena lingkungan itu adalah media hidupnya mereka. Jadi
Si rumput laut itu hidup di situ, makan di situ, tidur di situ, minum di situ, semuanya ada di situ. Ketika lingkungan perairannya kurang baik, dia tidak akan bisa mensukseskan proses budidaya si rumput lautnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah indukannya. Apabila indukan yang ada di situ itu tidak bagus atau tidak baik, ya jelas anakannya juga tidak akan baik. Misalnya di situ indukannya adalah indukan-indukan yang misalnya memang terkena penyakit ya. Mau kalau dia sudah terkena penyakit kita budidayakan ya jelas tingkat keberhasilan budidayanya akan jauh lebih rendah dibandingkan dibandingkan induk rumput laut yang memang masih bagus ya atau yang memiliki kualitas yang tinggi. Gitu ya. Aman ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh iya, silakan Rini. Silakan. Bagaimana Ibu cara membedakan kontaminasi yang berasal dari eksplan dan dari lingkungan kultur? Oke, gimana cara membedakan nih? Eksplan itu kan bentuknya seperti berjamur ya Bu. Tapi kita bisa bilang dia itu memang pertumbuhannya bagus atau itu karena kontaminasi dari mana? Gitu kan ya? Ada yang bisa bantu jawab nggak kira-kira gimana cara membedakannya? Ongki bisa bantu? Belum bisa? Hah? Sudah? Oh belum, oke. Jadi, oh ya, ada Anggun yang bisa membantu menjawab. Bagaimana? Bisa membedakan itu kalau jamur itu dia bisa tumbuh di mana saja, sedangkan untuk halus itu dia tumbuh di cabang-cabang talusnya Ibu. Ya betul, itu salah satu cirinya. Jadi ketika kita melihat ada pertumbuhan rambut-rambut halus, selain berada di titik percabangan, itu bisa jadi adalah jamur atau mikroorganisme yang tidak kita harapkan ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari ciri-cirinya. Kalau misalnya jamur, lama-lama biasanya dia akan berwarna hitam. Ya, ada bintik-bintik hitamnya di situ. Hifanya akan terlihat. Nah, kalau misalnya ada hifa-hifa yang terlihat nampak di situ perubahan warnanya, jadi itu kita bisa anggap dia terkontaminasi. Begitu. Selanjutnya, ketika kita melakukan kultur, kemudian sudah dalam jangka waktunya dia berubah menjadi mikropropagul, namun masih tetap dalam kondisi yang seperti itu, bisa jadi dia terkontaminasi oleh lingkungan di sekitarnya gitu. Oke, cukup jelas ya Rini? Oke, terima kasih. Jadi ada lagi yang mau ditanyakan atau mungkin ada adik-adik yang mau sharing sama Ibu nih, kira-kira di tempat saya nih saya sering banget menemukan rumput laut yang jenis ini Bu. Biasanya dipakai apa gitu. Terus di sana itu misalnya sering mendapatkan kegagalan atau ternyata di sana panennya bagus gitu. Ada nggak? Belum ada ya? Belum ada. Oke, baik, kalau begitu Ibu akan jadikan ini sebagai tugas untuk kalian semua. Jadi kalian harus mencari referensi terkait dengan rumput laut yang dibudidayakan berasal dari hasil kultur jaringan. Jadi coba cari referensi di mana saja tempat pembudidaya rumput laut yang mengambil indukannya dari kultur jaringan rumput laut. Silakan direview, kemudian dibikin ringkasannya. Setelah itu di-upload ke Google Drive, nanti Ibu akan buatkan linknya. Setelah itu jangan lupa masukkan referensinya, itu asalnya dari mana ya? Oke. Baik, terima kasih, itu saja kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Amin. Dan berguna bagi kita semua. Sekian dari Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.